Itu kan kondisinya teman-temannya juga wawe gitu ya. Temennya juga nyebelin juga, pengen tak pukulin aja tuh rasanya. Dan at this moment harusnya Pak Guru ini bukan ngomong kayak gitu. Harusnya ngasih tahu ke murid-murid yang lainnya, enak, nggak boleh kayak gitu. Hola netizen yang tercinta. Salah satu metode hemat ialah membawa bekal makan siang ke sekolah. Bekal makanan sekolah ini juga menjadi sarana hemat dan menjaga agar anak tidak jajan sembarangan. Tentu menu bekal makanan ke sekolah setiap siswa berbeda-beda. Hal ini tentu sudah diperhitungkan setiap orang tua. Namun siapa sangka bekal seorang siswa SD belakangan viral di media sosial. Mereka menyoroti menu makanan seorang siswa SD yang tidak disebutkan namanya tengah mendapat komentar dari salah seorang gurunya. Dalam video yang beredar, anak SD itu membawa bekal nasi dan lauk 5 ekor ulat sagu goreng dengan ukuran cukup besar. Namun, reaksi seorang guru pria terhadap bekal makanan tersebut membuatnya menjadi sasaran hujatan netizen yang budiman. Guru tersebut merekam momen tersebut dan mengungkapkan komentarnya dalam bahasa daerah. Dalam videonya memperlihatkan bocah SD dengan bekal ulat sagu yang menjadi sorotan. Guru perekam pun bertanya pada murid SD tersebut, apakah dia alergi setelah memakan ulat sagu atau tidak. Sang siswa dengan yakin menyatakan bahwa dia tidak alergi dan sudah sering memakannya. Anak tersebut menjelaskan bahwa dia bahkan memakannya semalam. Bocah laki-laki itu mengaku tidak terjadi apa-apa setelah makan ulat sagu dan ia kerap kali memakannya. Namun, ada juga seorang guru yang memberikan pembelaan kepada siswa SD yang membawa ulat sagu tersebut. Guru tersebut menjelaskan bahwa protein dalam ulat sagu sangatlah tinggi. Diketahui kejadian itu dialami bocah SD berasal dari Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Meski bocah laki-laki SD itu terlihat sudah biasa, namun reaksi teman dan gurunya justru jadi sorotan netizen yang berbakti. Tidak hanya sang guru yang merekam heran lauk ulat sagu, beberapa rekannya juga terlihat menutup hidung melihat lauk ulat sagu. Liane buka. Ular gini. Ular iki. Bangetan 2023 lawe cek ular. Iki kok bidurun apa ora le? Enggak, semalam saya makan. Aduh. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Gimana ya guys, menurut aku sama konten tersebut yang anak bawa bekal ulat sagu ke sekolah. Sebenarnya aku tuh nggak mau ngedramain konten ini ya, tapi aku tuh agak nyeseknya tuh di mana, karena di video itu aku dengar kalau anak itu bilang ke gurunya bahwa semalam dia makan itu juga, semalam saya makan ini juga loh pak. Dia bilang ke gurunya kayak gitu, jadi seakan-akan dia memastikan bahwa dia baik-baik aja setelah makan itu dan dia besoknya bisa sekolah gitu. Jadi aku ngerasa di situ aku nyesek banget, dan aku lihat temennya tuh pada huwe gitu, kayak huwe gitu ya kan, kayak jijik gitu, tapi dia tuh dengan tulusnya wajahnya itu tersenyum di video itu. Aku tuh sedih tapi lucu tuh gimana ya. Terus kan aku juga nggak ngerti ya konsep orang tuanya membawakan bekal anaknya ulat sagu ke sekolah. Apakah di rumah mereka sering makan ulat sagu tersebut? Tapi netizen bilang ekonomi lah, berbagai hal lah ya di komen netizen ya. Kita kan nggak tahu ya kan sebenarnya konsep orang tuanya apa. Tapi menurut aku kenapa sih nggak dipotong-potong aja gitu kan, dipotong-potong kayak disambelin gitu, jadi nggak nampak banget ulatnya. Kalau emang suka, dan aku baca-baca memang ulat sagu itu tinggi proteinnya ya, ternyata bagus juga ya gitu kan, dan dalamnya tuh berlendir, mungkin itu juga dia memang harus utuh gitu kan, di bawah harus utuh. Aku nggak pernah sih makan, aku agak geli, cuman penasaran juga gitu. Cuman di sini tuh nggak ada ulat sagu ya, di Batam nggak ada ulat sagu. Nggak tahu ya ada ulat sagu atau nggak di Batam, tapi nggak pernah coba. Penasaran ada, tapi aku nggak berani coba juga, agak geli gitu kan. Ya tapi gimana ya, balik lagi ke kontennya ini, aku tuh kayak sedih
jadi lucu nyesek. Tapi kenapa sih gurunya harus videoin kayak gitu? Kayak teman-temannya Hue kan bisa dikasih nasihat gitu, jangan begitulah. Dan di situ anak itu tetap kembali tempat makannya, tempat bekalnya. Jadi dia nggak makan, nggak mungkin kan setelah temennya Hue semua dan ada salah satu bilang itu bau, dia makan gitu depan teman-temannya gitu ya kan. Jadi kayak sedih lucu gitulah ya kan. Semoga nanti kedepannya nggak ada lagi sih terjadi hal-hal yang kayak gini, karena ini kan jatuhnya ke mental si anak siswa tersebut ya. Tuh moga-moga lah ya, moga-moga ntar dia bawa bekal yang enak-enak biar temennya pada lihat ya kan. Udah gitu aja. Miris ya lihat guru ngehina bekal muridnya, karena muridnya itu bekal nasi pakai ulat sagu gitu kan. Gak semua orang itu mampu membeli nasi membeli teman nasi gitu kan dengan sangu, cek orang Sunda mah. Ya mungkin kemampuan dan keterbatasan orang tuanya hanya bisa seperti itu membekali. Terus kenapa guru itu harusnya mengayomi, pasti dirangkul tuh anak. Dek, bekal cuma sama itu ya udah. Bapak punya nih bekal atau enggak? Mau nggak bapak beliin teman nasi buat adik biar merasakan syukur-syukur si anak itu ya bisa makan pakai nasi. Bisa makan pakai nasi. Gitu kan. Terus bapaknya ngehina kayak gitu, gurunya harusnya mengayomi sih kalau guru ya. Sedih. Kalau dulu waktu aku kecil terus ada temen yang itulah seperti itu gitu kan, sama guru aku, sini ini ada bekal ibu bawa ayam mau nggak gitu dong, sambil mengejek seperti itu. Tapi saya salut sama si anaknya, hebat, selalu menerima apapun yang diberikan yang diberi Allah kepada diri sendiri gitu. Kalau aku di posisi dia mungkin gak mampu gitu. Tapi keren, perbaiki lagi ya cara pola pikirnya si bapaknya. Punten, terima kasih. Iya, terus kalau lauk nyaur emang kenapa sih Pak Guru? Kok Anda sebagai pendidik kok terkesan malah menggiring peserta didik yang lain untuk mengolok-olok si anak ini gitu loh. Kan kasihan kan, kita tidak tahu keadaan sosial orang tua setiap anak didik kita. Jadi tolonglah ya Pak Guru, Anda itu seorang guru, tata bahasanya di depan anak-anak didik. Kasihan loh itu anaknya, dia itu malu sebenarnya sama teman-teman. Kelihatan itu yang lain ada yang ikut bully juga itu. Tapi ada yang berempati pada temennya, saya kira mentalnya, moralnya lebih bagus daripada moralnya Anda Pak Guru ya. Aku adalah salah satu orang yang greget banget sama video ini. Kenapa? Karena menurut aku ini tuh hal yang gak sepatutnya diucapin seorang guru ke muridnya. Kalau sebelumnya aku greget sama guru yang gak bisa nanganin bullying di sekolah, kali ini aku greget sama guru yang justru ngelakuin bullying verbal ke anak muridnya. Sebelumnya sebenarnya aku kurang srek sama beberapa guru yang ngontenin anak muridnya tanpa unsur edukasi, cuman buat seneng-seneng, apalagi mereka gak izin ke anak muridnya. Dan kali ini aku lebih kesel lagi karena di konten itu ada unsur memojokkan anak muridnya. Oke, di permintaan maaf yang udah dipublish sama tetangganya, gurunya dia tuh bilang kalau misalnya niat gurunya itu baik, niat gurunya itu memuji, kayak wah kok 2023 masih ada yang bakal kayak gini. Tapi menurut aku tuh hal ini tetap perlu dievaluasi. Kenapa? Karena kalimat yang digunakan oleh gurunya yang disampaikan ke muridnya itu nggak seperti memuji sama sekali. Rasa Anda sebagai seorang guru harusnya paham kalimat-kalimat mana aja yang sifatnya ini mengapresiasi ataupun mendukung siswa, sama kalimat-kalimat yang bisa berpotensi membuat siswa itu merasa rendah diri. Contohnya kayak gini tadi. Dan kalau misalnya kalian lihat anaknya tadi itu jadi langsung nutup bekal makanannya. Sebenarnya aku nggak mau cocok lagi kayak anaknya ngerasa minder dengan sikap itu. Tapi emang yang namanya masa kecil itu kita tuh sensitif banget. Apalagi aku tahu rasanya ketika bekal aku tuh nggak setara sama teman-teman aku, itu rasanya tuh udah minder duluan. Apalagi ketika ada orang yang kayak gitu, pasti nggak enak banget kayak gitu. Jadi mungkin ini bisa jadi evaluasi buat guru-guru lainnya, termasuk bapak yang ada di video tersebut, buat lebih berhati-hati lagi, buat lebih berhati-hati lagi, buat lebih bijak lagi dalam bikin konten maupun dalam mengucapkan sesuatu ke orang lain, termasuk anak muridnya.
Pak Guru, kasihan loh anak muridnya. Seharusnya Anda bangga loh. Anak muridnya menunjukkan bekal dengan senangnya, walaupun dia isi bekalnya ulat sagu. Seharusnya Anda sebagai guru itu memberikan dia semangat. Yang bilang aja nggak apa-apa ya Dok, walaupun ulat sagu itu baik dikonsumsi karena tinggi proteinnya, banyak manfaatnya. Dari kata-kata Anda tadi sampai anak murid yang lain mau muntah-muntah loh sampai bilang bau. Ini malah bagus loh jawaban dari anak yang dibully ini. Sampai Bapak bilang zaman era 2023 masih lauknya ulat. Anak itu menjawab apa? Itu yang membuat kita kagum. Ya enggak apa-apa loh Pak, semalam saya makan. Benar-benar ya, Anda guru tapi memberikan kesan mental yang tidak bagus untuk anak muridnya. Semoga adik yang dibully sukses ya. Jadikan semua ini motivasi kedepannya kamu untuk sukses. Oke, semangat. Itu anak juga fine-fine aja kok bawa ulat sagu. Bahkan dia tandanya mengapresiasi, menghargai apa yang diberikan oleh orang tuanya. Dia nggak malu tuh. Terus dengan cara bapak seperti itu berarti sama aja bapak ngebully anak bapak, ngebully anak didik bapak gitu loh. Apalagi itu anak SD. Kebangetannya di mana dia bawa ulat sagu tuh? Hah? Aku tanya, gaji bapak tuh berapa sih? Kita tuh nggak tahu loh Pak, sisi ekonomi orang tuh seperti apa. Coba deh Pak, dipikir ulang cara ngomong bapak. Bapak tuh pendidik loh Pak, bukan orang sembarangan loh Pak. Jaga omongan. Bapak ini sakit ya? Ya, sakit ya Pak. Guru kok mulutnya begitu Pak. Dan kalau dilihat dari muka bocilnya ya guys, ekspresinya ya kita ngomongnya tuh, dia senyum kayak sedih gitu loh, anjir lah. Emang gue bukan pakar ekspresi ya, tapi gue bisa ngerasain gitu loh anjir. Ya jujur gue bisa ngerasain kayak apa yang dirasain sama bocil itu loh. Itu kan kondisinya teman-temannya juga wawe gitu ya. Temennya juga nyebelin juga, pengen tak pukulin aja tuh rasanya. Dan at this moment harusnya Pak Guru ini bukan ngomong kayak gitu. Harusnya ngasih tahu ke murid-murid yang lainnya, enak, nggak boleh kayak gitu. Ular itu banyak protein bla bla dan sebagainya. Kayak gitu harusnya Pak. Sakit ruang ini. Padahal bapak yang di depan pintu tuh udah apa ya bahasanya ya, meyakinkan lah ke bocil ini kalau nggak apa-apa loh kamu bawa bekal ini, proteinnya tuh banyak ular gitu. Itu udah nenangin hati sih omongan kayak gitu. Si bapak yang ngonten ini malah ngetawain terus ngomong. Bapak nih nggak cocok Pak jadi guru, udah resign aja Pak, resign. Sekolahnya cut off aja. Walaupun kalau bapak ini honorer, ya nggak cocok gaji honorer tuh dikasih ke bapak. Bapak sangat tidak